Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknisi. Nah, sebagai sampel di sini ada brand Oppo dengan tipe Oppo A1K. Di sini sudah ada beberapa IC ya. Ada beberapa part kode di sini. Nah, adapun fitur dari integrated circuit ini, intinya kita di sini ingin menyampaikan informasi ini IC ini bisa diketemukan di tipe apa atau persamaannya dengan apa saja begitu ya. Nah, untuk kerangka dasarnya yang perlu saya informasikan, IC-IC di sini jumlahnya juga di sini kalau kita hitung tidak begitu banyak, tidak berbanding lurus dengan jumlah IC yang ada di logic board ini ya gitu. Oke, kita langsung kita demokan. Caranya mudah seperti ini. Mouse-nya misalkan kita dekatkan ke part kode, kemudian di keyboard jangan lupa tekan Ctrl, kemudian tahan dan klik. Kemudian lepas lagi tombol Ctrl di keyboardnya. Di sini tertulis cross reference part info. Ya, inti poinnya di sini adalah informasi langsung mengenai part info atau part kode ini sebagai berikut. Karena yang diklik tadi adalah part kodenya MT6631N, berarti ini adalah kode IC untuk informasinya IC WiFi atau Bluetooth. Nah, kemudian di sini ada informasi IC dengan part kode MT6631N ini dapat diketemukan di brand Huawei, Infinix, Tecno, Oppo, Realme, dan seterusnya. Kemudian tipenya juga di sini ada berikut tentang jenis kaki IC-nya. Di sini jenis kaki IC-nya adalah KFN. Coba kita klik salah satu contoh IC yang ada di bagian RF. Nah, di sini penyebutannya adalah FEM, singkatan dari front end modul dengan part kodenya AP6712M. Namanya PA7215M-41. Pertanyaannya, kenapa yang satunya disebut PA, kenapa yang satunya disebut FEM? Kalau FEM itu kan artinya di dalam IC-nya itu sudah ada antena gitu ya. Makanya kalau kita lihat di kategori network, nah ini kode IC-nya AP6712M, di sini ada jalur antena. Nah, makanya disebut dengan FEM. Jadi dia tuh sebagai penguat untuk rangkaian TX dan RX, mengirim dan menerima data. Sementara untuk yang ini disebutnya sebagai PA. Ini sama-sama penguat juga, cuman ini untuk PA ini lebih diprioritaskan untuk sebagai penguat di bagian TX untuk pemancaran. Kemudian IC yang berkaitan dengan RF yang berikutnya, nah ini sebutannya adalah RF prosesor. Di sini kebetulan kode atau part kodenya MT6177MP, dan ini ternyata banyak sekali referensinya bisa kita ketemukan di beberapa brand seperti itu. Nah, berikutnya sirkuit yang berkaitan dengan baseband. Di sini ada yang pertama MT6762V. Di sini penulisannya disebut chipset SoC, System on Chip. Itu prosesor dengan menggunakan serinya atau part kodenya MT6762V. Kemudian yang berkaitan dengan baseband di sini, nah ini IMCP, tentunya teman-teman sudah tahu, yaitu gabungan antara RAM dan ROM. Di sini kodenya adalah KMK D6013M. Untuk masalah RAM-nya berapa giga dan segala macam, mungkin teman-teman bisa langsung browsing aja ya, seperti itu. Kemudian yang masih yang berkaitan dengan baseband, nah ini part kodenya MT6357CRP. Ini tentunya IC yang sudah cukup familiar. Sebutannya di sini adalah main PMIC, dan bisa diketemukan juga di brand atau tipe yang lain. Cukup banyak ya. Kemudian yang lainnya kita masuk ke sirkuit atau IC bagian user interface. Nah, di sini ada AL65. Ya, AL65 ini sebutannya adalah backlight LCD atau sering kita sebut sebagai IC lampu. Dan ini persamaannya banyak, gitu ya. Jenis kakinya adalah KFN. Letaknya di mana bisa kita klik di kategori LCD light, ya. Nah ini.
AL65. Berikutnya kita observasi lagi. Nah, ini nama part kodenya TPS 65132A0. Ini sebutannya adalah LCD BIOS atau IC display, di mana IC ini dia mengeluarkan dua tegangan ya, tegangan yang positif dan tegangan yang min. Kemudian nah, ini ada part kode K318, sebutannya adalah audio amplifier. Ini penguat untuk suara gitu ya. Part kodenya K318. Di sini juga banyak ya untuk tipe dan brand yang sama-sama menggunakan part kodenya K318. Kemudian ini ada yang lupa, Becky 25601. Ini juga sama, sangat banyak sekali ya. Sebutannya switch charger ya, mau disebut switch charger boleh, mau disebut dengan ada teman-teman di Facebook nyebutnya adalah OTG juga boleh, disebut power pad control juga boleh, atau disebut OPP juga boleh. Oke, cukup sekian informasi yang bisa kami sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akan terus merumuskan dan melakukan penggenapan khususnya di kategori integrated circuit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.